Tema 2, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. M.I. Krishna is the best. Selamat pagi anak kelas 3. Kita kembali lagi ya di hari Selasa ya. Kita belajar tematik bahasa Indonesia. Tolong ya kalian persiapkan buku pena 3 kalian, yaitu halaman 151. Baik anak-anak, kita mulai. Baik anak, sudah dibuka ya buku pena 3-nya halaman 151, yaitu mengenai wawancara. Masih kan anak-anak, apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Ya, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Jadi salah satu cara kita selain membaca, melihat internet, kita bisa dengan wawancara untuk membutuhkan suatu informasi yang sedang kita butuhkan. Di sini ada istilah narasumber. Masih anak-anak, apa itu narasumber? Ya, betul ya. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau disebut juga dengan informan. Jadi narasumber disebut juga adalah informan. Adalah orang yang memberikan informasi. Ya. Narasumber disebut juga dengan informan, adalah orang yang memberikan informasi. Ada juga pewawancara. Pewawancara adalah orang yang bertanya atau yang membutuhkan informasi, adalah orang yang bertanya atau membutuhkan informasi. Ya, bedanya narasumber dengan pewawancara. Ingat ya, kalau narasumber itu orang yang memberikan informasi, itu namanya narasumber atau disebutnya dengan informan. Yang kedua itu adalah pewawancara, adalah orang yang bertanya atau yang membutuhkan informasi, itu namanya pewawancara. Anak-anak, kita akan belajar ya mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk paragraf. Masih anak-anak, wawancara yang baik harus sistematis ya, artinya harus lengkap susunan pertanyaannya. Pertanyaan wawancara yang baik adalah mengandung unsur 5W tambah 1H. Ini ya, ini rumus pertanyaan wawancara yang baik. Yang pertama adalah what, ya. Kedua when. Ketiga where. Keempat who.
kelima why, dan keenam adalah how. Ya, 5W 2, 3, 4, 5 plus 1H hanya how. What itu apa? Ini pertanyaan tentang informasi, hal atau peristiwa, itu menggunakan kata tanya apa. When, kapan, ini menanyakan waktu peristiwa, itu menggunakan kata tanya kapan. Kapan ya. Yang ketiga adalah where. Where itu di mana, menanyakan tempat terjadinya peristiwa, itu menggunakan kata tanya when, where, maaf ya, di mana. Yang keempat adalah who atau siapa. Ini menanyakan pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Ini menggunakan kata tanya siapa. Yang kelima adalah why. Mengapa, menanyakan sebab atau alasan peristiwa itu dapat terjadi. Itu menggunakan kata tanya mengapa. Yang terakhir how, itu bagaimananya. Bagaimana, menanyakan keadaan atau proses, menggunakan kata tanya bagaimana. Ya. Jenis-jenis kata tanya dalam wawancara dan fungsinya ada what, when, where, who, why, dan how. Dan anak kita ya sudah belajar itu apa itu wawancara, syarat pertanyaan wawancara yang baik. Keren anak. Kita coba ya, kamu buka ya Bu Pena 3A kalian, halaman 156. Udah? Dibuka ya, halaman 156. Udah? Di situ ada dialog antara narasumber dengan pewawancara. Yang judul wawancaranya adalah ekosistem asri di tengah kota. Kalau kalian perhatikan di situ ada tanya jawab anak atau dialog antara informan dan pewawancara. Coba anak kalian baca sebentar ya wawancara di halaman 156 antara Dedi dan Pak Guntur. Udah? Kalian baca dulu anak ya, halaman 156. Sudah? Ya ini ya. Kalau kalian perhatikan anak, di situ ada yang jadi narasumber, ada yang jadi pewawancara. Kalau gitu anak-anak, siapa yang jadi narasumber atau informan dalam kegiatan wawancara tersebut? Ya, betul ya, Pak Guntur. Pak Guntur di sini sebagai narasumber atau yang memberikan informasi, itu Pak Guntur. Sedangkan Dedi adalah orang yang membutuhkan informasi, itu namanya Dedi sebagai pewawancara. Sekarang anak, kita ubah anak ya. Kita ubah, nanti tugasnya kalian mengubah teks wawancara tersebut ke dalam bentuk paragraf. Sebelum kita ke tugas kalian, Beda kasih contoh bagaimana cara mengubah bentuk wawancara ke dalam bentuk paragraf. Baik anak, kalau kalian perhatikan di sini ada kegiatan wawancara antara siapa anak? Antara Effendi dan Pak Andreas. Baik anak, kita baca dulu anak ya, dialog atau kegiatan wawancara yang mereka lakukan. Kita mulai anak ya. Selamat siang Pak. Selamat siang. Nama saya Effendi Pak. Bolehkah saya tahu nama Bapak? Tentu saja boleh. Nama saya Andreas. Saya ingin bertanya mengenai aturan lalu lintas. Aturan lalu lintas itu contohnya apa saja Pak? Banyak sekali contoh peraturan mengenai aturan lalu lintas. Antara lain, pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara sepeda motor harus menggunakan helm.
menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Jika adik akan menyeberang jalan, harus melalui tempat penyeberangan jalan, seperti jembatan penyeberangan atau zebra cross. Bisa Bapak sebutkan apa saja fungsi dari aturan lalu lintas itu, Pak? Jika kita lihat dari segi fungsi dari aturan lalu lintas, yaitu untuk mengatur pengguna jalan raya agar lalu lintas di jalan raya menjadi tertib dan juga teratur. Bila mana tidak ada aturan lalu lintas, tentunya pengguna jalan pasti akan berbuat semaunya. Hal itu akan menyebabkan kemacetan. Selain itu juga akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi, aturan lalu lintas juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan itu sendiri. Jadi, semua orang harus mengikuti dan mematuhi peraturan lalu lintas ya Pak? Ya tentunya, karena hal itu menjadi keharusan Dik. Terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Sekarang saya tahu pentingnya aturan lalu lintas. Terima kasih kembali. Jangan lupa ya Dik, patuhi peraturan lalu lintas. Baik Pak. Jadi di sini ada kegiatan wawancara antara Effendi dan Pak Andreas. Di sini yang jadi informan atau narasumber adalah siapa Nana? Ya betul ya, Pak Andreas ini sebagai informan atau yang memberikan informasi. Sedangkan Effendi bertindak sebagai pewawancara atau orang yang membutuhkan adanya informasi. Sekarang anak-anak, kalau kalian perhatikan dalam kegiatan wawancara ini ada tanda petik 2 anak. Nah, ini adalah namanya kalimat langsung yang diucapkan oleh pelaku atau tokoh dalam wawancara, itu menggunakan tanda petik 2. Sedangkan antara nama tokoh dan kalimat wawancara dipisahkan oleh tanda titik 2. Ini adalah pemisah antara tokoh dan kalimat yang diucapkan dalam wawancara. Nah, kalau kalian perhatikan dalam dialog ini ada tanda baca, ada tanda tanya, tanda seru. Ini adalah contoh dari wawancara. Sekarang anak kita ubah ya, kita ubah ke dalam bentuk paragraf. Karena ini contoh ya hasil dari ubahan wawancara yang berbentuk dialog ke dalam bentuk paragraf. Jadi anak-anak, dalam pengubahan wawancara dari dialog ke paragraf, kalian harus menghilangkan tanda baca, yaitu adanya tanda tanya dan tanda seru. Kalian cukup menggunakan tanda titik karena pemisah antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Jadi dalam bentuk paragraf, kalimatnya berbentuk kalimat berita atau diakhiri tanda titik. Nah, caranya anak, kalian harus mengetahui poin-poin penting dalam kegiatan wawancara dalam bentuk dialog. Nanti kalian tentukan, kalian kembangkan ke dalam bentuk paragraf ini ya, paragrafnya ya. Masih ingat anak-anak, apa itu paragraf? Adalah gabungan dari beberapa kalimat. Dan anak, ini adalah hasil dari pengubahan dialog atau percakapan wawancara ke dalam bentuk paragraf. Intinya sama anak, kalian ubah strukturnya saja atau bentuknya dari yang dialog atau percakapan ke dalam bentuk cerita atau paragraf. Sama anak ya, judulnya adalah aturan lalu lintas. Kita masuk paragraf. Peraturan mengenai aturan lalu lintas antara lain, pengemudi kendaraan bermotor harus memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara sepeda motor harus menggunakan helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Pada saat menyeberang jalan, kita harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan atau zebra cross. Fungsi dari aturan lalu lintas yaitu untuk mengatur pengguna jalan raya agar lalu lintas di jalan raya menjadi tertib dan juga teratur. Bila mana tidak ada aturan lalu lintas, tentunya pengguna jalan pasti akan berbuat semaunya. Hal itu akan menyebabkan kemacetan. Selain itu juga akan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Jadi, aturan lalu lintas juga untuk menjaga keselamatan pengguna jalan itu sendiri.
Dengan demikian, sebagai warga negara yang baik harus mematuhi aturan lalu lintas dimanapun kita berada. Jadi anak-anak, bentuk paragraf ini informasinya tidak boleh menyimpang dari sebelumnya yang bentuknya dialog atau percakapan. Kalian boleh mengembangkan isinya, tapi tidak boleh keluar dari maksud atau informasi yang disampaikan ketika dalam wawancara. Karena kalian sudah belajar ya bagaimana cara mengubah dialog atau percakapan dalam wawancara ke dalam bentuk paragraf atau cerita. Intinya kalian harus mengetahui dulu pokok-pokok informasi dalam dialog wawancara. Kemudian kalian tulis, kalian kembangkan ke dalam bentuk paragraf yang isinya tidak boleh menyimpang dari dialog atau percakapan dalam wawancara tersebut. Baik anak-anak, untuk mengasah kemampuan kalian ya, coba kalian kerjakan, yaitu adalah kalian coba ubah dialog atau percakapan dalam wawancara di halaman 156 yang judulnya ekosistem asri di tengah kota. Kalian ubah ke dalam bentuk paragraf. Pada lagi tugasnya adalah mengubah bentuk wawancara ke dalam bentuk paragraf, yaitu wawancara yang judulnya ekosistem asri di tengah kota, halaman 156. Baik anak, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini, bagaimana cara mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.